Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam jumpa kembali dengan saya Bapak Muhammad Sholahuddin Askom, Kepala Urusan Kesiswaan SMP Negeri 3 Kaliwungu. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, pada kesempatan kegiatan pagi hari ini masih dalam bingkai MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Hari ini kita akan mendapatkan materi tentang kepramukaan. Kenapa pada kesempatan MPLS diberikan materi kepramukaan? Karena dalam kurikulum 2013 yang sedang kita laksanakan ini, di dalamnya memuat materi kepramukaan yang merupakan menu wajib di dalam kurikulum 2013. Baiklah, untuk menyingkat waktu, akan Pak Soleh sampaikan materi tentang kepramukaan. Oke. Tentu timbul dalam benak kita tentang apa itu pramuka, kemudian apa itu kepramukaan, apa itu gerakan pramuka. Oke, masing-masing kita bahas ya. Jadi pramuka itu merupakan sebutan bagi anggota gerakan pramuka yang meliputi pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, dan pramuka pandega. Di samping ada anggota yang lain seperti pembina pramuka, andalan pramuka, korps pelatih pramuka, pamong saka pramuka, staf kuartir, dan majelis pembimbing. Oke, ini karena untuk menyingkat waktu, Pak Soleh sampaikan dengan cepat. Silahkan nanti dicatat yang perlu, karena di akhir sesi ini akan ada tugas yang harus kalian kerjakan melalui link daring yang nanti harus kalian kumpulkan secara daring, bisa dikerjakan lewat HP masing-masing. Oke, kembali ke materi kepramukaan. Kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis, yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan, yang sasaran akhirnya adalah pembentukan watak, akhlak, dan budi pekerti luhur. Kepramukaan adalah sistem pendidikan kepanduan yang disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia. Nah, Gerakan Pramuka. Gerakan Pramuka Indonesia adalah nama organisasi pendidikan non-formal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan yang dilaksanakan di Indonesia. Kata pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti orang muda yang suka berkarya. Kenapa kita dituntut dalam kurikulum 2013 untuk menjadi anggota pramuka? Tentunya mempunyai beberapa tujuan untuk membentuk setiap pramuka itu menjadi apa? Menjadi memiliki kepribadian yang beriman, tentunya bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, sehat jasmani dan rohani. Adapun tujuan pembentukan pramuka yang lain adalah menjadikan warga negara yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada NKRI, serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, yang dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri, serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negara, memiliki kepedulian terhadap sesama hidup dan alam lingkungan. Begitulah
tujuan daripada gerakan pramuka untuk membentuk kalian menjadi manusia yang diharapkan seperti yang Pak Soleh sebutkan tadi. Kemudian selanjutnya mengenai keanggotaan pramuka. Jadi anggota pramuka itu terdiri atas anggota muda dan dewasa. Anggota muda diantaranya adalah siaga, penggalang, penegak, pandega. Ya. Sedangkan anggota dewasa itu terdiri atas tenaga pendidik, ada fungsionaris, dan ada anggota gugus dharma gerakan pramuka. Jadi anggota dewasa, Bapak Ibu guru itu termasuk bagian dari anggota dewasa, di mana tenaga pendidik itu bisa berperan sebagai pembina, pelatih, pembantu, pamong, instruktur dalam kegiatan kepramukaan. Nah, sedangkan lagu atau himne pramuka itu sudah sering kita dengar, ya. Dan mungkin sudah kalian hafal sejak SD, yang diciptakan oleh salah satu tokoh, ya, pahlawan nasional, pencipta lagu H. Mutahar, himne pramuka. Ya, adapun syairnya, ya, seperti yang ada di slide ini, ya, kalian bisa baca dan bisa dinyanyikan. Ya, seperti lantunan yang sedang berjalan ini, itu juga merupakan lantunan daripada syair himne pramuka. Ya, oke, mari kita nyanyikan bersama-sama. Ya. Kami pramuka Indonesia, manusia Pancasila, satya kuku dharmakan, dharmaku ku baktikan, agar jaya Indonesia, Indonesia, tanah airku, kami jadi pandumu. Demikian syair lagu himne pramuka yang sering kita nyanyikan ketika kita latihan pramuka. Ya. Oke, lanjut moto gerakan pramuka. Ya. Jadi setiap lembaga atau kegiatan atau usaha apapun itu biasanya mempunyai moto, termasuk pramuka. Ya. Salah satu yang sering kita dengar moto daripada pramuka adalah ikhlas bakti bina bangsa, berbudi bawa laksana. Kemudian ada satyaku ku dharmakan, dharmaku ku baktikan. Ya. Kemudian selanjutnya pengaruh. Ya. Ini yang diharapkan dari moto-moto gerakan pramuka itu peserta didik terpengaruh. Terpengaruh apa? Tertanam rasa percaya dirinya, ya. Terpengaruh untuk semangat mengabdi pada masyarakat, bangsa dan negara. Terpengaruh mempunyai rasa bangga sebagai anggota gerakan pramuka, terpengaruh untuk memiliki budaya kerja yang dilandasi dengan pengabdian, kemudian siap untuk mengamalkan satya pramuka dan dasa dharma pramuka. Itu yang perlu kalian tanamkan ketika kalian selalu menyebutkan moto pramuka, ya. Nah. Oke, lanjut prinsip dasar kepramukaan. Nah, prinsip dasar, asas yang paling mendasar yang menjadi dasar dalam berpikir dan bertindak dalam kepramukaan adalah proses pendidikan luar lingkungan sekolah dan keluarga dalam bentuk kegiatan yang menarik, menyenangkan, menantang yang dilakukan di alam terbuka dengan sasaran akhir yaitu pembentukan watak atau karakter, ya, sesuai dengan tujuan daripada kurikulum 2013 tentang penguatan karakter siswa atau peserta didik, ya. Oke, lanjut. Ibarat prinsip itu adalah sebuah pondasi, ya. Jadi sebuah pondasi makin kuat penjiwaan prinsip dasar kepramukaan dalam diri peserta didik
atau dalam diri siswa itu juga akan makin kuat pula jiwa kepramukaannya. Makanya kita kuatkan dulu pondasinya sehingga jiwa kepramukaan nanti akan seiring sejalan ikut kuat ya. Nah, ini prinsip daripada gerakan pramuka ya. Jadi harus berlandaskan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut ya. Iman dan takwa. Tentu ya, sebagai manusia yang berketuhanan, tentunya kita harus selalu mengedepankan iman dan takwa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian prinsip selanjutnya yaitu peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya. Intinya apa? Semuanya, kita harus peduli terhadap semuanya ya. Peduli terhadap dirinya pribadi, taat kepada kode kehormatan pramuka ya. Oke, ini fungsi ya, norma hidup anggota gerakan pramuka, landasan kode etik gerakan pramuka. Nah, oke, next. Oke, ini prinsip dasar kepramukaan merupakan ciri khas yang membedakan pendidikan kepramukaan dengan pendidikan lainnya. Itulah salah satu keistimewaan pramuka dibandingkan pendidikan yang lainnya, karena prinsip dasar kepramukaannya. Metode ya. Jadi kenapa ada metode kepramukaan? Tujuannya adalah untuk ya mempermudah tercapainya tujuan sebuah kegiatan ya. Oke, next. Nah. Oke, next. Lanjut. Nah, penerapan metode kepramukaan dalam suatu kegiatan harus dilaksanakan ya, terpadu dengan prinsip dasar kepramukaan ya. Metode kepramukaan merupakan ciri khas pendidikan dalam gerakan pramuka. Jadi ketika kita sebagai anggota pramuka, harapannya setiap melaksanakan sebuah kegiatan itu menggunakan metode yang sudah distandarkan dalam kegiatan pramukaan ya. Jangan menggunakan cara-cara sendiri atau lebih-lebih naluri ya. Itu sangat standar daripada kepramukaan, itu akan menjadi bias nantinya ya. Kalau kita menggunakan cara yang sakar PDW itu tadi ya. Oke, pendidikan dalam kepramukaan ya. Setelah kita masuk ke dalam sebuah kegiatan kepramukaan, tentunya kita harus punya tujuan yang sudah Pak Soleh sampaikan di depan tadi ya. Oke, lanjut, next. Ya, intinya pendidikan kepramukaan itu adalah sebuah proses pendidikan yang tidak kenal batas waktu sepanjang hayat, sepanjang hidup ya. Ya, jadi kegiatan yang intinya membentuk karakter siswa menjadi lebih baik, lebih kuat ya, dengan menyisipkan kegiatan yang menarik, menyenangkan, rekreatif dan menantang. Oke, next. Lingkungan pendidikan ya. Jadi lingkungan pendidikan kepramukaan itu ada di luar lingkungan keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekolah ya. Dan diatur secara baku oleh kurikulum 2013 dalam hal ini tentang kegiatan kepramukaan ya. Jadi 4 soko guru pendidikan yang sudah kita kenal: belajar untuk mengetahui, belajar melakukan, belajar hidup bersama, belajar menjadi diri sendiri. Dalam gerakan pramuka ditambah satu lagi 4 soko guru itu, belajar untuk mengabdi. Ini yang penting, merupakan nilai tambah daripada pramuka, menjadikan kita manusia-manusia yang punya jiwa pengabdian yang sangat tinggi ya, tanpa pamrih, yang merupakan masalah krisis sosial yang kita hadapi sekarang ini ya. Krisis manusia untuk mengabdi itu semakin sulit kita dapatkan. Harapannya dengan peserta didik atau siswa dibekali dengan kegiatan kepramukaan, jiwa pengabdiannya menjadi lebih meningkat ya. Oke, next ya. Oke, landasan sistem nilai gerakan pramuka ya. Pedoman dan arah pembinaan kaum muda anggota gerakan pramuka, landasan gerak dan kegiatan pramuka dalam mencapai sasaran dan tujuan.
Nah, ini landasannya. Pondasi iman takwa, prinsip dasar taat kode etik, ya. Kemudian diagram bingkai pramuka, ya. Kemudian ada kode etik, kode kehormatan, kode sistem nilai. Kemudian ada landasan kegiatan, dan terakhir dipayungi dengan pedoman dan arah pembinaan. Ini akan menjadikan kepramukaan menjadi akan menghasilkan peserta didik yang handal dan kuat, ya. Dan salah satu kegiatan favorit di kegiatan pramuka adalah berkemah, ya. Jadi banyak nilai yang kita dapatkan dari berkemah. Harapannya kita bisa mengevaluasi diri ketika sebelum kita mengikuti kegiatan perkemahan di pramuka dan setelah mengikuti kegiatan perkemahan di dalam kepramukaan, ya. Jadi kita bisa mengevaluasi prestasi apa yang bisa kita raih setelah kita mengikuti kegiatan kepramukaan, ya. Apakah tanggung jawabnya meningkat, ya, perubahan sikap kita menjadi lebih baik, kesehatan kita juga menjadi lebih kuat, ya, dan lain sebagainya, ya. Nah, jadi berkemah itu sangat efektif, ya, untuk membentuk sebuah karakter, ya, sesuai tujuan daripada kurikulum 13 untuk membentuk karakter yang kuat, ya, karakter yang baik, ya. Oke, demikian materi pramuka, ya, kepramukaan dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah ini. Tentunya banyak yang harus kita benahi dan kita seriusi ketika kita melihat kegiatan kepramukaan, ya. Oke, selanjutnya sebelum Pak Soleh akhiri pertemuan pada pagi hari ini, ada tugas, ya, berupa kuis yang harus kalian kerjakan tentang materi kepramukaan ini, dan kalian bisa klik link ini https://mpls_kepramukaan. Silahkan dikerjakan, dikumpulkan paling lambat besok jam 8, ya. Bisa langsung dikerjakan di HP masing-masing dengan membuka link yang Pak Soleh sampaikan di slide terakhir ini, ya. Demikian, ya, yang bisa Pak Soleh sampaikan. Nah, ini, ya. Silahkan dikerjakan, dikumpulkan paling lambat besok pagi jam 8 lewat link yang sudah disampaikan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.